Dua saudara kembar diadopsi oleh pasangan kaya raya. Tapi mereka mengira hanya satu anak yang diadopsi. Tanpa sepengetahuan mereka, kedua saudara ini ahli dalam penyamaran dan rencana yang aneh. Hari ini, pasangan kaya itu berencana untuk pergi keluar, dan mereka membuat berbagai alasan untuk tidak membawa kakak laki-lakinya. Pasti ada konspirasi di sini. Jadi, kedua saudara itu mulai menyelidiki kamar ibu angkat mereka. Benar saja, mereka menemukan kain lap aneh dengan mudah. Melihat ini, sang kakak langsung menyadari ada yang tidak beres. Ibu angkat mereka diam-diam menyembunyikan layang-layang agar mereka tidak bisa memainkannya. Selanjutnya, mereka pergi ke kamar ayah angkat mereka. Sang adik mengambil foto dan memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan rahasia tersembunyi di dalamnya. Ada foto lain di bawah bingkai foto. Dan wanita di foto itu bukan ibu angkat mereka. Benar saja, orang kaya punya lebih dari satu istri. Sekarang mereka sampai di kamar terakhir di lantai 2. Meskipun terlihat seperti gudang, banyak wig tergantung di dinding. Yang mengerikan adalah, ibu angkat mereka sering menyentuh rambut sang kakak, dan memuji betapa indahnya rambutnya. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di belakang mereka. Ternyata itu adalah anjing Golden Retriever mereka. Anjing itu menyeret sang adik ke jendela, dan suara mobil terdengar dari luar. Tak disangka, anjing itu berkhianat hanya dalam beberapa hari. Pasangan kaya itu diam-diam berjalan menuju gudang. Kedua saudara itu langsung mengikuti mereka, dan mereka tak sengaja mendengar percakapan jangan sampai anak kita tahu tentang ini. Lalu, ini pasti akan membuatnya terkejut, dan ibu angkat mereka tertawa aneh. Kedua saudara itu mengintip dari celah pintu. Mereka melihat benda misterius yang berputar. Ternyata, target pasangan kaya itu sejak awal adalah rambut mereka. Mereka tidak bisa tinggal diam lagi. Jadi, di pesta penyambutan, kedua saudara itu bersiap untuk melaksanakan rencana mereka. Sang kakak diam-diam meneteskan saus sambal ke dalam gelas anggur dari lampu gantung. Sial, anggur merah ini sangat pedas. Air, ibu, kau baik-baik saja? Ini air, terima kasih. Masih pedas, ini air. Masih pedas, ini air. Masih. Ternyata, yang dituangkan adiknya bukanlah air, melainkan arak putih bening. Setelah berhasil membuat ibu angkat mereka mabuk, sang adik menarik ayah angkat mereka ke samping, lalu berpura-pura membantu mengoleskan minyak rambut. Ayah, kau sangat tampan, benarkah? Dan ini adalah minyak zaitun. Semuanya siap untuk membakar mereka. Kedua saudara itu menunggu saat sinar matahari masuk ke dalam rumah, lalu menggunakan kaca pembesar untuk membakar pasangan kaya yang tubuhnya penuh dengan arak dan minyak. Dengan begitu, di mata orang lain, mereka terbakar sendiri. Waktunya tiba di pukul 3, saat yang paling penting. Ibu angkat mereka menyuruh sang kakak duduk dan memasangkan penutup mata. Saat sang adik hendak melaksanakan rencananya, dia tiba-tiba melihat sesuatu di luar jendela. Dia segera memberi sinyal untuk membatalkan rencana dengan kaca pembesar. Tapi sang kakak terlalu gugup dan tidak menyadarinya. Sampai dia melepas penutup mata dan melihat sebuah sepeda. Semua orang di sekitarnya bersorak gembira. Tapi sang kakak hanya kebingungan. Ayah angkatnya mengira dia tidak menyukai hadiah itu. Nak, tak kusangka kau sesenang ini. Kejutan untuk suamiku sukses besar. Ternyata adiknya melihat kakaknya tidak bereaksi, lalu membakar kakaknya dengan kaca pembesar. Dia menjelaskan apa yang terjadi setelah kakaknya memakai penutup mata. Ternyata foto di kamar ayah angkatnya benar-benar foto dirinya bersama ibu angkatnya. Wig di kamar misterius itu hanya barang yang biasa dipakai. Setelah itu, kedua bersaudara itu bersepeda ke desa orang biasa. Ternyata, saat kecil mereka tinggal di sana bersama ibu mereka. Tapi suatu hari mereka bangun dan mendapati ibu mereka hilang. Setelah mencarinya dengan panik, kedua bersaudara itu menemukan ibu mereka tewas di dekat desa orang kaya. Ini berarti pelakunya kemungkinan besar tinggal di sini. Jadi mereka bertekad untuk membalas dendam. Itulah sebabnya mereka sengaja menjadi anak angkat orang kaya untuk mencari petunjuk. Inilah plot twist yang membuat 46 juta orang tercengang. Si kembar biasanya menyamar sebagai satu orang dalam kehidupan sehari-hari. Mereka benar-benar menunjukkan keanggunan tingkat tinggi. Hari ini, si kembar beraksi untuk mendapatkan teman. Seorang teman sekelas hanya melontarkan lelucon. Semua orang di sekitarnya hanya tertawa kecil. Melihat itu, si kakak langsung beraksi. HMPH, dengan ini, kalian pasti terkesan. Tapi kali ini dia salah perhitungan. Setelah itu, bagaimanapun caranya dia mencoba. Teman-teman sekelasnya tidak terkesan. Kemudian,
Dua orang memberitahu si kakak, jika kau bisa melewati tali itu tanpa menggunakan tanganmu, maka kau bisa menjadi teman kami. Maka si kakak langsung maju dan melakukannya. Tapi aksi berjalan di atas tali seperti ini terlalu sulit. Dia jatuh setelah beberapa langkah. Saat semua orang mengira dia akan menyerah, si adik muncul di titik awal tali. Teman-teman sekelasnya terkejut melihat betapa cepatnya dia kembali. Tapi si adik juga jatuh setelah beberapa langkah. Seharusnya sudah selesai sekarang. Namun, dalam waktu kurang dari 2,5 detik, si kakak muncul kembali di titik awal. Bukankah dia baru saja jatuh? Kembali dalam 3 detik, berapa kali pun mereka mencoba, si kembar terus jatuh. Meskipun mereka terluka parah, meskipun semua orang mengejek mereka, si kembar tetap bertahan. Usaha keras tidak mengkhianati hasil. Akhirnya, si kembar berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Tapi kedua orang itu tetap tidak mau berteman dengan mereka. Namun, usaha mereka barusan tidak sia-sia. Ini juga membuat si kembar mencapai tujuan mereka. Mereka tinggal di bawah tempat tidur sejak kecil. Mereka samar-samar ingat dinding itu bermotif kutu air. Karena mereka diam-diam tinggal di sebuah kamar di rumah orang lain. Tapi suatu hari mereka tiba-tiba pergi dari sana. Tak lama kemudian, ibu mereka meninggal secara misterius. Jadi si kembar kembali ke desa itu untuk memeriksa semua kamar di sana dan mencari petunjuk. Keesokan harinya, mereka berkunjung ke rumah teman mereka. Si kakak bertugas mengobrol dan mencari informasi. Sementara si adik menyelinap ke setiap kamar untuk mencari. Dia segera menemukan petunjuk. Wallpaper di salah satu kamar sangat mirip dengan motif kutu air. Kamarku di sini. Maaf, aku ingin ke toilet dulu. Si kembar membandingkan informasi di toilet. Si adik bilang dia menemukan motif kutu air. Lalu si kakak memberitahunya kalau kakak perempuan temannya sedang tidur di kamar itu. Setelah selesai, mereka berdua berpisah. Kakak pergi ke tempat temannya untuk mengalihkan perhatian. Adik pergi untuk memeriksa pola di dinding. Awalnya kupikir tugas adik yang lebih sulit. Ternyata, kakak yang mendapat tugas berat. Temannya punya hobi yang agak aneh. Impiannya adalah menjadi manusia burung. Dia bahkan membuat kostum khusus. Meskipun kakak terkejut, dia menahan rasa jijiknya dan berpura-pura tertarik. Sementara itu, adik baru saja memeriksa kolong tempat tidur dan menemukan bahwa ini bukan kamar yang dulu mereka tempati. Saat dia berdiri, sebuah tangan menariknya. Hasilnya, keduanya merasakan surga dan neraka. Kakak dipeluk erat oleh temannya yang terharu. Dia sangat putus asa sampai ingin muntah. Adik juga ingin muntah, karena dia dikira guling oleh kakaknya yang mengantuk. Hari ini aku belajar satu hal. Tidak ada pertemanan tanpa pengorbanan. Bahkan jika kau punya teman, bukan berarti ada hasilnya. Begitukah? Yang kupelajari hari ini adalah di jalan berduri, terkadang ada juga manisnya. Sakit, kakak sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan adik. Tujuan mereka adalah membalaskan dendam ibu mereka yang telah meninggal. Jadi, mereka berusaha mendapatkan teman lagi. Tapi teman kakak ini punya niat buruk. Kali ini, adik yang mengalihkan perhatian. Dan kakak pergi ke kamar lain untuk mencari petunjuk. Hasilnya, adik selalu sial. Kakak selalu curang dan memulai ulang setiap kali dia akan kalah bermain game. Dan dia bahkan merebut 2 kue yang sudah dibagi. Meskipun adiknya ingin makan kue itu, demi kelancaran rencana, dia memilih untuk bersabar. Lagi pula, tujuannya bukan untuk bermain-main. Lalu kakak bertanya apakah ada permainan seru di panti asuhan. Adik langsung menyarankan Sweet Jepang. Kakak tertarik, tapi dia bilang dia pemula. Jadi dia ingin sedikit mengubah aturannya. Aku harus segera memberitahu Miki tentang rumah ini. Dan membuat rencana baru. Sweet Jepang. Apa, bukankah kita bersenang-senang? Sweet Jepang. Terlalu lambat. Astaga, berapa kali aku harus mengatakannya padamu? Kau harus lebih sering menggunakan tangan kirimu. Lagi pula, kau tidak punya tangan kanan, kan? Kappa mulai mengejek kecerdasan adiknya, lalu mengatakan, apakah ibumu tidak mengajarimu dengan baik? Akhirnya, dengan ekspresi mengerti, dia berkata, aku lupa kau tidak punya ibu kandung. Kappa ingin bermain lagi. Tiba-tiba adik ditarik sesuatu ke kolong tempat tidur. Saat Kappa ingin berjongkok untuk memeriksa, kakak muncul dari sisi lain, dan permainan kali ini berubah drastis.
Tunggu. Jangan begini, hentikan. Miki, kenapa? Dali, apa kau lupa? Kita harus selalu tenang. Rapi. Sangat rapi. Si kembar biasanya menyamar sebagai satu orang. Tapi mereka tetap bisa muncul bersamaan di foto keluarga. Kakak akan tiba-tiba berlari agar foto hanya menangkap separuh wajah. Lalu bertukar posisi dengan adiknya di suatu tempat untuk estafet. Dan adiknya juga akan, saat difoto, bergerak sedikit agar hanya separuh wajah yang tertangkap. Dengan begitu, jika dua foto digabungkan, akan menjadi foto keluarga yang sempurna. Selama kami bersatu, tidak ada yang tak bisa kami taklukkan. Demi naik ke kelas unggulan, si kembar memutuskan untuk membagi dua mata pelajaran. Dua mata pelajaran yang ditangani sang adik nilainya pas-pasan, tapi nilai sang kakak sangat buruk. Dan ini wajar saja, karena sang kakak bertemu pujaan hatinya di perpustakaan hari ini. Setelah itu, apapun yang dikatakan adiknya, sang kakak masih terpesona oleh kecantikannya, dan mengatakan dia rela melakukan apapun demi sang pujaan hati. Melihat itu, sang adik tiba-tiba tersenyum licik. Keesokan harinya, saat sang pujaan hati membaca di perpustakaan, sang kakak menyapanya dari balik rak buku. Sang pujaan hati berbalik dengan pura-pura malu, dan memperkenalkan diri. Tapi dia bilang tidak tertarik pada orang bodoh. Jadi dia menyuruh sang kakak untuk menemuinya lagi setelah menjadi pintar. Sang adik hampir tak bisa menahan tawanya. Kemarin, saat sang kakak ada kelas olahraga, dia pergi ke perpustakaan untuk belajar. Tanpa diduga, dia ketahuan oleh guru. Itulah sebabnya dia terpaksa menyamar. Tapi ini juga hal yang baik. Setidaknya dia sekarang punya semangat juang. Tidak lama kemudian di perpustakaan, sang kakak dengan malu-malu menyerahkan lembar jawabannya. Peningkatan nilainya secepat roket, tapi sang adik belum sempat senang. Dia menyadari kedua lembar jawaban itu ditulis olehnya sendiri. Sang kakak memang selalu cerdik sejak kecil. Jadi dia mengusulkan agar mereka belajar bersama. Hasilnya sangat efektif. Sang kakak belajar mati-matian agar bisa pamer di depan pujaan hatinya. Setiap kali lelah, dia cukup melihat ke atas dan semangatnya kembali berkobar. Setelah itu, nilai sang kakak terus meningkat pesat. Akhirnya, pada suatu hari, dia menyatakan cintanya pada sang pujaan hati. Sang adik berpikir keras. Dia menyadari, apapun jawabannya, akan memengaruhi semangat belajar sang kakak. Jadi dia memutuskan untuk menundanya sebentar. Jadi dia memberitahu sang kakak, jika nilainya sempurna di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, barulah dia akan mempertimbangkan untuk berpacaran. Akhirnya hari itu tiba. Jangan gegabah, Miki. Tentu saja, aku tahu, Dali. Mulailah. Setelah ujian selesai, nilai 3 mata pelajaran yang ditangani sang adik cukup bagus. Asalkan nilai 2 mata pelajaran sang kakak di atas 70, mereka berkesempatan naik ke kelas unggulan. Tapi tingkah laku sang kakak di perpustakaan sangat aneh. Sekarang giliran sang adik yang bingung. Tak disangka, dia benar-benar mencapai target yang mustahil. Lalu apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Teringat kegilaan sang kakak beberapa hari ini. Bahkan saat makan di bawah meja pun dia masih belajar. Jadi wajar saja jika dia mendapat nilai sempurna. Maka sang adik pun memutuskan untuk menghadiahi sang kakak dengan kencan dengan dirinya sendiri. Sampai di sini, kalian bisa pergi ke kolom komentar untuk mencari jodoh. Loli imut, gadis lembut, junior polos, semuanya ada. Dan mereka semua punya pekerjaan tetap. Coba tulis di kolom komentar. Tapi, begini terus juga bukan solusi. Kakak pasti akan semakin terpuruk dan tak bisa lepas. Lebih baik sakit sebentar sekarang. Adik bilang karena alasan keluarga, dia harus pindah jauh. Mendengar itu, tangan kakak gemetar, dan menjatuhkan hadiah yang sudah disiapkannya hingga terbelah dua. Namun, dia tetap menjaga sikap layaknya seorang gentleman, dan memilih untuk mengambil bagian lumba-lumba yang berwarna biru. Dengan begitu, meskipun mereka berjauhan, akan ada kenangan. Kakak yang di luar berlagak dewasa. Setelah pulang dan melihat adiknya, tak kuasa menahan diri. Dia hanya menunjukkan sisi rapuhnya di depan orang terdekatnya. Padahal, kakaklah yang pertama kali berdandan seperti perempuan. Awalnya,
Ada seorang pengasuh bersama di desa mereka. Pengasuh itu tahu detail dekorasi rumah setiap orang. Kedua bersaudara itu sejak kecil tinggal bersama ibu mereka di sebuah kamar yang dindingnya bermotif kutu air. Namun, ibu mereka meninggal secara misterius. Jadi, kakak ingin mencari tahu tempat tinggal mereka waktu kecil untuk mencari petunjuk. Tapi pengasuh itu bilang dia tidak akan membocorkan informasi rumah orang lain. Ayah angkat mereka membenarkan hal itu. Kalau orang lain tahu celana pendekmu bergaris biru putih, kamu pasti malu, kan? Ibu angkat mereka bilang tidak akan malu. Justru lucu, katanya. Pengasuh itu sangat setuju. Mereka semua bercanda dan membuat kakak kesal hingga pergi. Kami menjadi satu supaya bisa menemukan pembunuh ibu kami. Kami terpaksa pakai celana pendek bergaris itu. Dalam proses ini, kami tidak punya pilihan selain memakai celana pendek bergaris. Apa katamu? Ini tidak memalukan sama sekali. Apa yang lucu, Dali? Ulangi yang tadi. Diam, Agung. Itu kan celana pendek bergaris yang lucu. Adik tiba-tiba punya ide. Pengasuh itu sering mengobrol dengan ibu angkat mereka. Jadi, adik memberi sinyal minta tolong saat mereka mengobrol. Setelah ibu angkat mereka pergi, kakak yang berdandan menggantikannya. Lalu, dia menjebak pengasuh itu dengan kata-katanya. Kemudian, kakak mendapatkan semua informasi saat mengobrol. Hanya ada satu kamar bermotif kutu air, yaitu rumah ketua OSIS. Tapi ketua OSIS tidak pernah berteman dengan orang bodoh. Jadi, kedua bersaudara itu belajar keras untuk masuk kelas unggulan. Dia tidak terkejut sama sekali, sampai adiknya menyebutkan nama peringkat pertama kelas reguler, dan nilai mereka sama persis. Betapa gilanya si kembar ini, untuk berpura-pura menjadi hantu yang nyata. Mereka melakukan trik melayang. Melihat wanita itu ketakutan setengah mati, mereka menyimpulkan dialah pembunuh ibu mereka. Karena orang normal tidak mungkin takut seperti itu. Jadi, wanita itu memutuskan untuk mendidik adik sendiri untuk sementara waktu. Dia bertekad untuk membuatnya sepolos bayi. Adik memilih untuk bersabar demi mendapatkan lebih banyak informasi. Dia berhasil berpura-pura menjadi bayi berusia 100 bulan lebih. Setelah beberapa hari belajar, dia akhirnya kembali ke fitrahnya. Dia mengambil balok di lantai dan memakannya. Wanita itu dengan sabar mengatakan kepadanya bahwa itu bukan makanan. Kakak yang mengintip dari luar hampir mati tertawa. Adiknya sedang belajar berjalan, dan belajar bicara seperti bayi. Merasakan getaran dari pintu, adik menyadari kakaknya sedang mengintip. Malu sekali, tapi untuk membalaskan dendam ibunya, ia harus melakukan ini. Adiknya tiba-tiba melepaskan pegangannya dan berdiri, lalu jatuh ke lantai dengan sangat alami. Ia bahkan menahan insting melindunginya, membiarkan bagian belakang kepalanya terbentur keras ke lantai. Ia melakukan ini hanya untuk satu tujuan, yaitu meyakinkan wanita di depannya bahwa ia benar-benar bayi. Lalu, berpura-pura menjadi anak kecil yang ingin tahu untuk mencari informasi. Semakin tajam pertanyaannya, semakin ia dicurigai oleh putra sulung, Eiji. Karena itu bukan kata-kata yang bisa diucapkan bayi. Saat adiknya hampir ketahuan, bahkan ibunya mulai curiga. Eiji, anak ini benar-benar seperti anak berusia 5 tahun. Tapi dengan begini, adiknya akan dijemput orang tua angkatnya besok. Karena nyonya rumah merasa telah selesai mengajarinya, berhasil mendidik adiknya menjadi orang yang polos seperti bayi. Maka si kembar merencanakan sesuatu yang besar lagi. Mereka berpura-pura menjadi ibu mereka yang menyamar sebagai hantu untuk menakut-nakuti tuan rumah. Tanpa diduga, tuan rumah langsung berlari dan memeluk adiknya. Melihat itu, kakaknya cepat-cepat melepaskan tali, dan segera melarikan diri bersama adiknya. Setelah bersembunyi di tempat yang aman, mereka berdua menyimpulkan dari reaksi tuan rumah bahwa dia bukanlah pelakunya. Sebaliknya, dia mungkin ayah mereka. Sekarang giliran menguji nyonya rumah. Nyonya rumah sangat ketakutan, namun setelah ketakutan awalnya, dia tampak sangat tenang, dan berbalik lari keluar pintu. Kakaknya langsung menyimpulkan bahwa nyonya rumah adalah pelakunya. Saat itu, nyonya rumah datang kembali dengan gunting. Kedua saudara melihat itu dan segera melarikan diri. Nyonya rumah berlari ke ruang tamu dan menusuk secara acak. Kakak laki-laki menyadari itu adalah gaya berburu manusia. Ini berarti dia bukan pembunuh ibu mereka. Tidak ada yang akan berpikir bahwa gunting bisa melukai iblis.
Percakapan mereka menarik perhatian nyonya rumah. Dia menusuk sofa dengan liar. Saat dia mengarahkan targetnya ke tempat persembunyian saudara-saudara, tuan rumah tiba-tiba muncul untuk menghentikannya. Dia memintanya meletakkan gunting dan berbicara baik-baik. Kakak laki-laki segera mengambil gunting dan melarikan diri. Berhasil mencapai lantai 2 dan lolos. Saat itu, Eiji melihat adiknya yang menyamar menjadi iblis. Dan dia langsung ketakutan sampai ngompol. Setelah terpaku selama 2 detik, dia berteriak ada hantu sambil melarikan diri. Tapi saat ibu mereka terbunuh, dia baru berusia 5 tahun. Ketiga saudara kembar ini benar-benar gila. Aku tidak pernah membayangkan cinta segitiga antar saudara. Mereka bertiga adalah anak dari kekasih ayah mereka. Kakak tertua, Eiji, diwarisi warna rambut ayah mereka sehingga tinggal di rumah. Sementara saudara kembar pirang tumbuh di panti asuhan. Mereka menyelidiki dan menemukan bahwa keluarga Eiji terlibat dalam kematian ibu mereka. Kakak kedua, Dari, memutuskan untuk berdandan sebagai wanita demi merayu Eiji untuk mengorek informasi. Dia menyadari bahwa Eiji sering pergi ke kamar mandi untuk muntah. Jadi dia sengaja membuat suara untuk mengejeknya. Eiji, takut rahasianya terbongkar, mengejarnya. Akhirnya, dia menangkap Dari di lorong, dan mencoba menyuapnya dengan uang. Namun, Dari sama sekali tidak tertarik pada uang. Jika ingin dia tetap diam. Sebagai gantinya, dia ingin tahu hal yang lebih memalukan tentang Eiji. Setelah itu, Dari mendapatkan foto masa kecil Eiji. Eiji tidak mengerti mengapa foto itu memalukan. Dari menjelaskan bahwa pada usia 5 tahun, kecerdasan manusia setara dengan anjing. Jadi Eiji dalam foto itu hanyalah seekor binatang buas yang jelek. Setelah mendapatkan foto yang diinginkannya, Dari menemukan bahwa kematian ibunya memang berkaitan dengan Eiji. Ia memutuskan untuk terus mengancam Eiji demi mendapatkan lebih banyak informasi. Dan hal yang tak terduga akan terjadi. Adiknya, Miki, menemukan lumba-lumba merah muda di koridor. Ia dengan gembira menceritakan hal ini kepada Dali. Mendengar itu, Dali langsung berkeringat dingin. Karena sebelumnya, agar Miki rajin belajar, Dali berdandan sebagai wanita dan menggunakan kekuatan cinta untuk memotivasi Miki. Akhirnya, ia menghilang dengan alasan pindah keluar kota. Lumba-lumba merah muda dan lumba-lumba biru adalah bukti cinta mereka berdua. Setelah menemukan lumba-lumba merah muda, Miki membuat poster orang hilang. Melihat itu, Dali hampir mati tertawa, karena gambar adiknya terlalu abstrak. Tanpa diduga, sahabatnya melihat poster orang hilang itu, dan menemukan ciri khas gambar Miki. Setelah sedikit diedit, ia berhasil mengembalikan gambar tersebut menjadi Dali yang berdandan wanita. Dengan bantuan teman-temannya, Miki menemukan Dali yang sedang memancing Eiji. Ini benar-benar buruk. Miki menarik Dali dan pergi. Melihat itu, Eiji mencoba menghentikan mereka. Saat mereka berdua berdebat, demi kepentingan yang lebih besar, Dali melepaskan tangan Miki. Lalu ia mengatakan bahwa ia berpacaran dengan Eiji. Hal ini membuat keduanya terkejut. Roda takdir mulai berputar. Hubungan Dali dan Eiji berkembang pesat. Akhirnya, Dali diizinkan untuk belajar di rumah Eiji. Tanpa diduga, Dali mulai mengantuk setelah belajar sebentar. Lalu ia mengusulkan untuk tidur siang. Eiji berniat membawa Dali ke kamar tamu untuk tidur 10 menit. Tanpa diduga, Dali mengatakan ia suka ditemani saat tidur. Yang lebih mengejutkan, Eiji tetap berjaga di samping tempat tidur sebagai penjaga. Aku tidak bisa tidur kalau tidak ada orang di sampingku. Tidak bisa tidur. Siapa yang bisa tidur? Tempat tidur sekte apa ini? Melihat itu, Dali pun nekat. Tapi Eiji malah mendorongnya kembali. Dan terus mengoceh, mengatakan bahwa mereka belum menandatangani kontrak sebagai pasangan. Dali bilang, kalau begitu kita tanda tangani sekarang saja. Lalu Eiji meraih bahunya. Dali baru menyadari bahwa isi kontraknya adalah ciuman. Ini benar-benar gila. Tapi mengingat usahanya selama bertahun-tahun, sedikit pengorbanan ini bukan apa-apa. Ia harus menemukan kebenaran di balik kematian ibunya. Akhirnya, setelah berhasil menipu Eiji untuk tidur bersamanya, Dali akhirnya memiliki kesempatan untuk menghipnotisnya. Lalu ia mengumpulkan berbagai informasi, dan mempersempit timeline ke hari kematian ibunya. Saat itu, Miki tiba-tiba mengetuk jendela dari luar. Ternyata ia belum menyerah, dan telah menyatukan kembali bukti cinta mereka. Eiji tiba-tiba berjalan dengan tatapan kosong. Lalu, di depan mata mereka yang terkejut, ia mendorong Miki dari gedung tinggi. Liontin lumba-lumba Sali, bodoh. Sekarang bukan saatnya mengkhawatirkan Liontin.
Dali tidak tahu apa yang Miki rencanakan. Ia juga tidak tahu apa yang Eiji inginkan. Apakah ia ingin membunuh seseorang? Saat ini, Eiji benar-benar panik. Dia teringat suatu malam saat dia berumur 5 tahun. Terdengar suara ketukan dari jendela. Dia membuka jendela dan melihat seorang wanita berambut pirang. Awalnya, Eiji mengira itu adalah Sinterklas. Tapi wanita berambut pirang itu tiba-tiba ingin memeluknya. Karena panik, dia mendorong wanita itu keluar jendela. Setelah mendengar ceritanya, Dali akhirnya mengetahui penyebab kematian ibunya. Dia tidak sabar untuk memberitahu Miki. Miki. Penyelidikannya sudah selesai. Pelakunya memang Eiji. Aku tidak akan memaafkanmu.